Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali. Prof. Hikmat, tadi ada tantangan soal pungutan liar juga yang kemudian menjadi tantangan bagi investor asing. Gitu ya. Anda melihat bagaimana kemudian untuk menjanjikan hal tersebut tidak lagi jamak, artinya itu bisa diminimalisir, dan juga apa tantangan-tantangan lain terkait dengan juga investor lokal misalnya begitu? Ya, jadi gini, pertama adalah seperti tadi Pak Dino katakan, yang datang dan hadir di sana adalah mereka-mereka yang mungkin punya minat atau sudah memang berada di Indonesia. Kan apa hal baru yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden baru menggantikan Pak SBY. Nah, Pak Jokowi sudah memberikan komitmen bahwa kami akan menuntaskan permasalahan yang ada di dalam negeri. Nah, penuntasan itu menurut saya sudah dilakukan oleh beberapa menteri. Saya ambil contoh Ibu Susi mengatakan bahwa sudah jangan lagi yang namanya Pemda melakukan pungutan-pungutan. Kalau kekurangan duit, biar uang itu dari pusat, dari dana DAU dan lain sebagainya. Nah, ini terobosan-terobosan seperti ini harus dilakukan. Karena kita bisa mengerti bahwa daerah, kalau tidak ada APBD, juga mereka akan kerepotan. Ya, sehingga mereka berpikir yang mencari uang. Terus kemudian yang tadi disebut sebagai mentalitasnya adalah mentalitas menjadikan sapi perahan, gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh menterinya, Pak Jokowi mungkin harus sering ketemu sama kepala-kepala daerah, bahkan kalaupun mau melakukan belusukan, itu dalam rangka memastikan bahwa di daerah memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, tetapi juga harus diingat, kalau investor dari luar negeri diperlakukan tanda kutip spesial oleh Pak Jokowi, jangan lupa investor lokal pun harus diperlakukan hal yang sama. Jangan sampai ada diskriminasi yang sekarang ini terlihat. Kalau investor lokal luar negeri, oknum-oknum itu tidak berani menyentuh mereka. Tetapi sekarang investor lokal yang disentuh. Jadi BUMN pun termasuk seperti itu. Jadi mereka justru yang jadi sapi perahan. Yang ini tidak boleh, karena kita harus mengatakan pada mereka-mereka yang oknum ini bahwa investor lokal itu harus dikuatkan di dalam negeri. Dengan harapan kalau mereka sudah kuat, mereka bisa keluar negeri. Tapi kalau misalnya di dalam negeri saja mereka kerepotan, sulit. Bagaimana kalau mereka disuruh keluar negeri? Ambil contoh, kalau dibilang bahwa ada kerugian negara, namanya direksi BUMN gitu ya. Ketika dia mengambil keputusan, dia kan belum tahu bahwa ini untung atau rugi. Kalau misalnya rugi, nanti urusan sama semua polisi, kejaksaan dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak berani mengambil keputusan. Nah, ini yang harus diselesaikan juga oleh Pak Jokowi dengan kabinetnya. Jadi perhatiannya tidak hanya pada investor asing, ya betul, membuka ruang, tapi juga investor lokal juga harus dikuatkan. Oke, dengan stabilitas itu. Nah, Pak Dino, mungkin Anda bisa memberikan komentar. Sebenarnya salah satu ketakutan adalah, kekhawatiran adalah bahwa Indonesia ini lagi-lagi hanya menjadi negara yang konsumtif, artinya jadi konsumen saja, tidak jadi produsen begitu. Nah, Anda melihat bagaimana kemudian positioning Indonesia untuk menguatkan artinya kedaulatan ekonomi itu, Anda melihatnya bagaimana? Pertama, definisi saya mengenai negara yang besar, negara yang unggul itu adalah negara yang pasarnya besar, tapi negara yang juga sebagai produsen yang besar. Makanya salah satu kebijakan yang penting adalah kemudahan untuk berusaha. Sekarang itu ranking kita di Bank Dunia dari segi ease of doing business, kemudahan berusaha itu sekitar 50-an, bagus ya, tapi masih bisa ditingkatkan ya. Kalau bisa masuk 40-30 ya dalam waktu 5-10 tahun ke depan akan bagus sekali. Tapi sekarang memang masanya nih, Vina. Sekarang ini dunia ada dua negara yang lagi dilirik ya, yaitu satu India ya. Karena Perdana Menteri Modi agresif sekali ya. Dan India sekarang sekitar 4%, diperkirakan dalam waktu dekat bisa ke 5, 6 bahkan 7% ya kan, bahkan pernah 9% kan beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonominya. Indonesia juga banyak menarik perhatian karena pemerintahan baru, ada sosok figur yang sangat unik ya di dalam Presiden Joko Widodo. Jadi lagi dilirik nih. Nah, ini biasanya window-nya nih nggak lama nih, dalam beberapa bulan. Masa honeymoon-nya tuh berapa? Kalau saya melihat mungkin 6 bulanan tuh. 6 bulan? Kan? 6 bulanan gitu ya. Jadi pasar akan melihat, nah ini gimana nih, sosok yang menarik ini gimana, bisa deliver nggak dan lain sebagainya gitu. Makanya ini benar-benar harus dipacu. Mumpung sekarang minyak lagi bagus kan, lagi $80, ruang fiskal kita bagus. Ini orang-orang bilang, analis bilang dalam kondisi yang seperti ini yang menang adalah negara-negara yang punya sumber alam ya, tidak banyak mengimpor minyak, tapi juga sektor manufakturnya kuat. Nah, kalau kita bisa mencapai kondisi ini,
maka kita akan menjadi winner dalam suasana ekonomi internasional di mana harga minyak lagi turun ya. Oke. Untuk kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia juga agresif sehingga bisa mempercepat itu bagaimana, menarik atau supaya lebih dilirik lagi itu bagaimana? Menurut saya yang paling dilihat tolak ukurnya adalah kebijakan apa yang dalam waktu dekat ini dapat dihasilkan. Intinya itu kebijakan. Ya, mungkin hasilnya orang investor masih bisa toleransi ya. Tapi kalau mereka melihat oke, ada kebijakan ini tegas, ini bisa merubah dinamika dan lain sebagainya, itu yang dijadikan ukuran. Jadi policy. Ya? Nah, jadi memang ada dua yang penting nih selama ini. Dalam politik dimanapun ada retorika dan ada polisi. Dua-duanya penting. Di India itu retorikanya tinggi, tapi kebijakannya juga bagus gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga oleh pemerintah sekarang. Baik retorika maupun polisi ya, kebijakan harus sama-sama berimbang maju. Oke, Bung Karding, mungkin Anda bisa menggambarkan kira-kira ini dalam pemerintahan ke depan sudah menunjukkan kerja, tapi polisi juga penting soal kebijakan dan tidak hanya retorika saja. Sudah adakah kunci-kunci yang disiapkan oleh pemerintah, Anda melihatnya? Ya, kalau lihat dari nawacitanya Pak Jokowi kan jelas ya, visi misinya jelas bahwa dalam hal diplomasi luar negeri dan investasi juga jelas bahwa beliau kan udah bilang, saya pada tahun ini dalam rangka poros maritim 5 tahun ini 24 pelabuhan. Jadi itu itu membuat orang percaya bahwa dilihat nanti apakah betul ada kegiatan-kegiatan ini nanti membangun sekian ribu kilometer jalan misalnya, kemudian mass transportation-nya dan lain sebagainya. Kemudian beliau ingin membuat izin itu dalam bentuk sistem IT elektronik misalnya. Ini harus segera diwujudkan menurut saya dalam waktu dekat sehingga orang lihat oh ya benar, presiden baru ini tidak hanya bicara di publik tetapi juga ada perwujudan yang progres jelas. Ya, ada progres yang kira-kira mereka untuk masuk itu nyaman. Nah, setelah mereka punya komitmen yang ingin masuk ke Indonesia ya, yang paling penting adalah benahi keamanan, situasi kondusif, adanya penyamaan persepsi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dan pelaku usaha. Lalu yang ketiga adalah jangan gaduh. Misalnya soal tenaga kerja, buruh ini harus kita ajak bicara bersama bagaimana, karena kalau terlalu gaduh dan terlalu tinggi juga itu problem juga untuk mereka untuk masuk. Oke, jangan gaduh itu jangan ya. Jadi gaduh. Berbagai pihak juga harus concern untuk. Jadi posisi Pak Jokowi sebagai presiden harus betul-betul sebagai presiden mampu mengatasi semua, tentu linear dengan apa yang disampaikan di forum-forum yang ada. Tapi saya sih melihat Pak Jokowi kan orangnya simple ya. Ya tidak ada ngomong pretensi begini, atau apa nggak gitu ada ya. Retorikanya malah mohon maaf Pak Dino biasa, nggak ada tek gitu lah. Saya yakin lapangannya juga demikian. Walaupun begitu kita tentu butuh waktu setengah tahun lah untuk melihat. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya, sepulang dari AIPEC maupun beberapa forum internasional ini, beliau harus buat beberapa policy yang kira-kira punya gemah internasional kepada yang kemarin disampaikan ini. Oh, ini sudah dibuat nih, sudah dimulai nih. Semacam kalau dulu kan ada 100 harinya, berapa harinya itu tuh harus ada menurut saya. Jadi langsung action begitu ya, supaya harus tidak ada, itu. poinnya harus jelas ini. Baik, nanti kita akan bahas lagi pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi.